cantik-cantik. Kemudian suaranya di-mute ya anak-anak ya. Mute itu. Kelas 1 Burate Serena gak bisa. Nggak bisa apa? Absen gak bisa absen. Sudah diklik untuk absennya. Nah, kamu salin link absennya, kemudian Bu Rate minta kamu maaf, buka ini ya. sudah jam 11. Mungkin untuk presensi dilanjutkan nanti ya Bu ya, supaya nanti Iya. teman-teman yang BKSN sudah bisa mulai. Terima kasih. Iya, sama-sama. Presensinya nanti lagi anak-anak ya. Kemudian di-mute semua. Pak Ibu Guru. Suaranya di-mute dulu, ayo semuanya. Pak Ibu. Belum ada, Mam. Oh, tapi udah 100 orang. Selamat siang anak-anakku TKK dan SDK Santa Maria 3. Selamat siang Bapak Ibu wali murid yang terkasih. Sebelum kita awali ibadat kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan lagu pembukaan. Oh ya bisa. Ya Bapak, kami percaya dan dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22
sampai dengan 33. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak untuk pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin saka. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu guru, para karyawan TKK SD Santa Maria 3, para orang tua, wali murid TKK SD Santa Maria 3, dan anak-anakku yang terkasih dari TK sampai SD Santa Maria 3. Selamat siang. Bagaimana anak-anak, masih semangat? Ya, Beli harap kalian semangat. Anak-anakku yang terkasih, kita semua tentunya pernah merasakan takut. Takut pada kecoa, takut pada tikus, ulat bulu, takut dengan kegelapan saat listriknya padam, ya, ruangan menjadi gelap. Kalian bisa berteriak, "Mama, gelap, takut." Seperti itu biasanya. Takut lagi kalau sendirian. Nah, ini yang lebih seru. Mungkin kalian takut hantu, ya, karena sering menonton film hantu, sering melihat game hantu, sampai terbayang-bayang di otak, takut terus. Sekarang bagaimana cara menanggulangi ketakutan itu? Ketika kalian bertemu kecoa, bertemu tikus, cepat-cepat langsung ambil sapu, dipukullah tikus itu, kecoa itu. Tikus, kecoa mati, sudah hilang takutnya. Ketika lampu listriknya padam, gelap, segera anak-anak mencari senter, menyalakan senter, mengambil lilin, menyalakan lilin, menjadi terang ruangannya. Takutnya sudah hilang, ya. Ketika ketemu hantu, padahal hanya
angin bergoyang, apa itu tumbuhannya bergoyang-goyang, kamu kira itu hantu. Padahal bukan, kamu sudah takut. Nah, itu nanti penyelesaiannya. Ya anak-anak, hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan takut, tenanglah. Nah, itu firman Tuhan. Yang dirasakan murid-murid Yesus. Murid Yesus itu takut sekali. Ketika jam 3 dini hari, perahunya diombang-ambingkan oleh ombak yang besar. Murid-murid takut. Semua yang dialami oleh murid Yesus, Yesus tahu anak-anak. Yesus mendatangi perahu para murid. Dia berjalan di atas air, mendekati perahu Petrus dan teman-temannya. Yesus berkata, tenanglah, ini aku. Maksudnya ini loh, aku ini Tuhan datang. Petrus melihat dan berkata, hei Tuhan, engkaukah kamu? Kalau benar-benar engkau Tuhanku, suruhlah aku datang kepadamu. Suruhlah aku datang kepadamu. Petrus ingin datang kepada Yesus. Jawab Yesus, Petrus, datanglah kepadaku. Lalu Petrus beranjak dari perahunya. Dia berdiri akan mendekati Yesus. Dia ingin berjalan di atas air seperti Yesus. Mau mendatangi Yesus. Tetapi apa yang dilakukan Petrus? Dia masih belum percaya. Dia masih takut. Wah, nanti kalau ombaknya datang lagi besar, bagaimana ini? Tetapi dengan ragu-ragu, Petrus datang kepada Yesus. Karena kurang percaya, Petrus akhirnya tenggelam. Petrus berteriak, tolong Tuhan, tolong, aku hampir tenggelam, tolong. Segera itu, Yesus langsung mengulurkan tangannya, langsung mengangkat Petrus dari ketenggelaman itu dan berkata, hei kamu yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Mengapa kamu khawatir? Percayalah. Itu anak-anak yang dikatakan Yesus pada Petrus saat Petrus tenggelam. Anak-anak, apa artinya Yesus berjalan di atas air? Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya bahwa semua masalah, bahwa semua ancaman, persoalan ada di kaki Yesus. Artinya apa? Ombak yang besar tadi itu loh, dengan diinjak oleh kaki Yesus, ombak itu menjadi tenang. Ya jadi masalah-masalah kita yang kita hadapi, itu sudah ada di telapak kaki Yesus. Harapannya Yesus saat kita mengalami kesulitan, mengalami kesedihan, kesusahan, ketakutan, jangan melihat masalah. Kalau kita sering-sering melihat masalah terus, masalah menjadi besar. Kalau sudah menjadi besar, kita menjadi stres. Orang stres itu tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, malas makan, malas belajar. Lama-lama akan sakit. Kalau sudah sakit tidak bisa apa-apa. Harapan Yesus, kita punya masalah, pandanglah Yesus. Jangan melihat kaki yang di bawah kaki Yesus, masalah kita sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Datanglah kepada Yesus, pandanglah Yesus, memohon keringanan. Keringanan masalah ini, ya, mohonlah. Anak-anak pasti berpikir ya, Bu Eli, saya itu loh sudah berdoa pagi, siang, malam. Tetapi doaku kok belum dikabulkan ya Bu Eli ya? Bukan tidak dikabulkan. Menunggu waktu yang tepat. Yesus akan mengabulkan doa kalian. Tentunya kalian harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan mengatakan, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Jangan jemu-jemu untuk memohon kepada Tuhan.
Karena Tuhan akan mengabulkan permohonan kita. Injil mengatakan, semua indah pada waktunya. Pasti waktunya nanti permohonan kita akan dikabulkan. Dengan situasi yang tentunya yang baik. Tuhan yang akan menentukan. Anak-anak, Tuhan sudah mengulurkan tangannya. Kalau kita mau memohon kepadanya. Ya, kita semua serahkan semua masalah kita, ketakutan kita, kecemasan kita. Ya, saat ini situasi pandemi, ya. Corona kok belum berkeluar-keluar ya Bu Elia. Corona kok belum pergi-pergi. Kita juga menumpahkan semua masalah itu. Kita berdoa agar pandemi masa corona ini segera berlalu. Ya, jangan jemu-jemunya. Kita harus mematuhi protokol kesehatan. Maka kita akan selamat. Itu anak-anak ya. Boleh ingatkan sekali lagi, jangan takut, jangan putus asa. Karena putus asa itu dosa. Ya, kita sering-seringlah berdoa memohon kepada Tuhan, memohon belas kasih-Nya, memohon pengampunannya agar kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, khususnya anak-anak dari TKK Santa Maria 3 dan SDK Santa Maria 3, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Bu Elia. Luar biasa ceritanya, ya. Nah, cerita itu tentang Yesus yang berjalan di atas air. Dan tentang Yesus yang menolong Petrus yang hampir tenggelam karena kurang percaya kepadanya. Dari kisah tadi, jelas sekali bahwa Tuhan Yesus ingin agar semua murid-Nya percaya kepadanya. Kalau kita berseru memohon pertolongan kepada Tuhan, Ia pasti menolong kita. Misalnya, bila ada kesulitan belajar, kesulitan dalam menghadapi ujian, hendaknya kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Mohon berkat-Nya agar kita bisa belajar dengan baik. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita. Kita harus senantiasa mengingat perkataan Tuhan Yesus. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, sekarang kita kembali kepada kita semuanya, ya, pada diri kita masing-masing. Bagaimana jika kita mengalami kesulitan apapun, ya? Tadi kesulitan terkait dengan memahami pelajaran, juga kesulitan terhubung dengan internet selama belajar di rumah. Apa yang kita lakukan? Tuhan Yesus sudah mengulurkan tangannya. Apakah anak-anak sudah siap menyambutnya? Mari kita renungkan. Maka anak-anak, marilah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kita mohonkan kepada Tuhan dengan memanjatkan doa permohonan. Tuhan Yesus, Engkaulah perlindungan kami. Bantulah keluarga kami bila mengalami kesulitan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kasih-Mu besar kepada kami. Sertailah kami dalam belajar selama masa pandemi ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, buatlah kami selalu sehat dan segar, serta selalu bersemangat dalam beraktivitas sehari-hari.
kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak-anakku, marilah kita satukan doa-doa kita semua dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Anak-anak yang terkasih, mari kita mengakhiri kegiatan ibadat kita hari ini dengan doa penutup. Tangan dikatupkan, mata terpejam, kepala ditundukkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama kami, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, anak-anak TKK dan SDK Santa Maria 3, Tuhan Yesus begitu baik kepada kita. Tentu kita ingin juga menjadi anak-anak yang baik pula seperti Tuhan Yesus. Anak-anak, Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih telah mengikuti ibadat pada siang hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Mari kita bernyanyi bersama dengan lagu penutup.